Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang diberikan oleh jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya suka heran. Kadang bikin aku kesal. Kadang saya suka heran, kok ada orang yang gila banget dengan hormat katanya. Mentang-mentang sekarang jabatannya udah lebih tinggi, jadi membuat lupa diri. Bukannya semua di mata Allah sama, dan bahkan Allah pun tidak membeda-bedakan hambanya. Kenapa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah justru suka membeda-bedakan yang berdasarkan dengan jabatan, harta, dan pendidikan? Nah ini bagaimana Ustadz AR nih menanggapi pertanyaan dari jamaah? Kadang konstituen dan audiens juga sih Yang bikin jadi dia begitu. Oh silakan Bapak. Ya kitanya jadi dia tambah, kata orang Betawi, tambah mangkak. Mangkak. Gitu. Ngerti kan? Iya. Tambah makin nasi jumawa. mangkak menggak itu orang makin banyak. Makin jumawa dia. Iya. Nah maka bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Maaf, seperti yang dikatakan Ustaz Syam, Ustaz Maulana tadi, bahwa memang obatnya orang-orang sombong itu susah untuk dinasehati. Itulah di antara cirinya kata Rasulullah batarul haq. Dia menolak. Pakai segala bilang gini ya, lu nasihatin gue. Lu dulu sunat, gue yang mangkuk. Susah kan? Ya. Susah kalau kayak Udah gitu. bawa umur. Udah bawa umur. Maka kalau kayak gitu maaf, di antaranya adalah seperti Ustaz Maulana katakan, ini api nyala, kita siramnya bukan air, malah kita siramnya bensin atau minyak. Makin jadi. Nah, mulai sekarang semua, kita mulai dari diri kita tidak ikutan silau. Jika ada orang berpangkat tinggi, Betul. berharta banyak, 2/3 agama hilang. Hilang 2/3 agama. Karena apa? Silau dengan hal-hal yang seperti itu. Mauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustaz Ya, AR jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, masih dari Instagram Hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu bilang kepada anak saya untuk jangan mau kalah dengan sepupunya. Dan harus bisa buktikan bahwa kamulah yang paling hebat di antara yang lain. Apakah boleh mengadu kehebatan agar merasa diri ini merasa tertantang gitu loh Ustaz Maulana? Kemarin saya rapat, kemarin banget. Saya sampaikan kepada guru, saya tidak ingin ada namanya peringkat ranking 1, ranking 2, ranking 3, enggak boleh. Karena kita tidak tahu kemampuan anak-anak, kelebihannya dari sisi mana. Betul, Ya, betul. jadi mungkin penilaiannya dari sisi yang lain. Nah ini juga harus digambarkan kepada anak-anak kita, supaya ayo kita motivasi mereka. Motivasinya bukan memotivasi untuk jadi sombong, tapi sesuai kemampuannya dia, apa keinginannya dia, hobinya dia. Maka boleh saja kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan kan, boleh saja, tapi tidak boleh berlomba-lomba dalam keburukan dan dosa. Yang paling ditanamkan, jangan sampai kita juga jatuhnya, maaf ya, membanding-bandingkan antara anak kita dengan anak orang lain. Yang jadi beban itu anak kita, kasihan dalam mendidik anak ini. Tidak bisa, anakku Masya Allah, tabarakallah. Jangan pernah memuji anak orang lain di depan anak kita. Jatuh anak kita, jangan. Wah, saya bangga dengan anakku, senang banget. Jangan, gambarnya jelek, gambar itu bagus, nggak boleh. Nggak bisa. Belajarlah sama Patino Sidin. Patino Sidin. Wah, gambarnya bagus, semua gambar bagus. Pak, kalau yang baru lahir tahun 80-an nggak tahu Pak. siapa ya? 85-an. Iya. Jadi memang ini luar biasa ya. Memuji anak, tapi pada kadarnya. Iya. Bangga anak dengan kadarnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana jawabannya. Nah, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, Masya Allah, waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya, adalah takutnya kepada Allah, takutnya kehilangan rahmatnya Allah, takutnya kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Suatu ketika di masa Bani Israel, ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipertontonkan oleh Allah sebuah kejadian yang luar biasa tentang seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah ini adalah orang-orang yang sangat didekati oleh seorang masyarakat.
Lalu pada saat beliau hadir, ahli ibadah ini hadir, terlihatlah seorang yang mungkin dikenal pada saat itu dia adalah orang yang sangat jahat, orang yang sangat buruk perangainya, dan orang yang tidak pernah beribadah sama sekali. Namun terbesit di hatinya untuk mendekati orang ahli ibadah tadi dengan mengatakan, jangan sampai kalau saya dekat dengan dia saya dapat hidayah. Maka pada saat itu pula mendekatlah orang yang buruk ini dengan orang yang baik tadi. Ketika ia mendekat, timbul perasaan, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini saya bisa dapat hidayah dan saya bisa bertaubat. Ternyata ketika beliau mendekati orang yang baik tadi, di dalam hati orang yang baik mengatakan, jangan sampai kalau saya dekat dengannya, Allah akan tidak senang dengan saya, atau saya akan menjadi orang yang buruk. Kalau saya dekat dengan orang buruk ini, saya ikutan jadi buruk nanti. Orang yang buruk mengatakan, kalau saya dekat dia, saya ikutan jadi baik. Ternyata pada saat itu pula Allah mencabut daripada segala amal baiknya orang yang baik tadi, ahli ibadah ini, karena merasa diri lebih baik daripada orang yang mendekatinya. Dan Allah justru merahmati orang yang buruk karena dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwahyukan kepada Nabi pada zaman itu dan mengatakan Allah telah mencabut rahmatnya kepada orang yang ahli ibadah, dan Allah telah memberikan rahmatnya dipindahkan kepada orang yang ahli maksiat tadi. Kenapa? Disebabkan karena kerendahan hatinya ingin dekat dengan orang yang baik. Justru Allah mencabut rahmatnya dari orang yang baik karena kesombongannya tidak mau dekat dengan orang lain. Subhanallah. Maka mari tata hati kita, kita perbaiki diri kita agar apa? Agar kita baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah yang mungkin masih ada kesombongan di dalamnya, yang mungkin belum ikhlas karenamu ya Allah, yang mungkin belum khusyuk di antara kami ya Allah. Terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم dan ampuni dosa-dosa kami, bersihkan hati kami ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد والحمdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.